Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai sel sebagai dasar kehidupan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Faila Oktavia Fitri dengan NIM 25035113 dan teman-teman saya yang pertama ada Fadila Anissa dengan NIM 25035058. Selanjutnya ada Fania Zahrani dengan NIM 25035127. Sejarah penemuan sel, teori-teori sel, dan konsep sel. Sejarah penemuan sel, Robert Hooke. Tahun 1665, Robert Hooke mengamati sayatan gabus dari batang Quercus suber menggunakan mikroskop. Ia menemukan adanya ruangan-ruangan kosong yang dibatasi dinding tebal dalam pengamatannya. Ia menyebut ruang kosong tersebut dengan istilah cellulae atau sel. Nomor 2, Anthony van Leeuwenhoek. Tahun 1632 sampai 1723, ia merancang mikroskop kecil berlensa tunggal yang digunakan untuk mengamati air rendaman jerami. Ia juga menemukan organisme yang bergerak di dalam air yang disebut dengan bakteri. Ia merupakan orang pertama yang menemukan sel hidup. Teori-teori sel 1, Robert Hooke. Tahun 1665, mengamati sayatan gabus dari batang Quercus suber, menemukan ruangan kosong yang dibatasi dinding sel. Pemicu ilmuwan lain mempelajari tentang sel. Kedua, Anthony van Leeuwenhoek merancang sebuah mikroskop kecil berlensa tunggal digunakan untuk mengamati air rendaman jerami, menemukan organisme yang bergerak-gerak di dalam air. Ketiga, Jacob Schleiden dan Theodor Schwann melakukan pengamatan pada sel hewan dan menyimpulkan tiap makhluk hidup ada sel. Sel merupakan unit struktur terkecil pada makhluk hidup. Organisme bersel tunggal terdiri dari sebuah sel, organisme lain bersel banyak. Keempat, Max Schulze. Protoplasma merupakan dasar fisik kehidupan. Protoplasma merupakan bagian penting sel tempat berlangsung reaksi kimia kehidupan. Muncul teori sel bahwa sel merupakan kesatuan fungsional kehidupan. Kelima, Rudolf Virchow. Omnicellulae ex cellulae, semua sel berasal dari sel sebelumnya. Sel sebagai unit pertumbuhan makhluk hidup. Konsep sel. Sel merupakan satuan minimum kehidupan. Sel hanya berasal dari sel yang ada sebelumnya. Setiap sel memiliki kehidupan sendiri di samping peran gabungan dalam organisme multisel. Organisme multisel mempunyai tugas khusus tergantung di jaringan mana sel itu berada. Sel bergantung pada sel lain untuk melakukan fungsi yang tidak bisa dilakukan sendiri. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode pengamatan sel. 1. Mikroskopis. Biasanya menggunakan cahaya dan mikroskop elektron untuk melihat struktur sel. Nomor 2. Mikroteknik. Melibatkan pembuatan preparat mikroskopis seperti sediaan utuh, irisan, atau ulasan diikuti dengan pewarnaan untuk visualisasi struktur sel. Nomor 3. Biakan sel. Menggunakan mikroskop cahaya atau elektron untuk melihat sel. Mikroskop digunakan untuk melihat sel dasar membran plasma, sitoplasma, dan inti sel. Mikroskop elektron biasanya memberikan resolusi dan detail yang lebih tinggi. Nomor 4. Sitokimia. Melibatkan penggunaan warna khususnya untuk memvisualisasikan dan mendeteksi komponen kimia tertentu. Nomor 5. Biokimia. Melibatkan teknik visualisasi menggunakan mikroskop cahaya elektron, menyiapkan preparat pewarnaan, mikroteknik, melakukan vaksinasi untuk memisahkan komponen sel. Nomor 6. Sitogenetik. Meliputi kariotip konvensional yang menganalisis kromosom dalam tahap metafase yang diwarnai dan dipita untuk mendeteksi kelainan struktural dalam jenis besar. Nomor 7. Friis-Wright-Door. Teknik mikroskop elektron untuk memvisualisasikan struktur internal membran sel dengan membekukan sampel secara cepat, melibatkan pemisahan dan pemurnian sel. Nomor 8. Sentrifugasi. Komponen sel berdasarkan perbedaan ukuran, kepadatan, dan bentuk melalui gaya sentrifugasi yang dihasilkan oleh sentrifuge. Nomor 9. Autoradiografi. Teknik visualisasi lokal molekul radioaktif atau jaringan dengan menempatkan sampel yang telah diberikan zat radioaktif. Nomor 10. Refraksi sinar X. Melibatkan pelewatan seberkas sinar X melalui kristal atau sampel, kemudian menganalisis pola refraksi yang dihasilkan untuk menentukan struktur atom. Selanjutnya, sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika yaitu sifat yang dapat diukur atau diamati tanpa mengubah identitas dan komposisi kimia suatu zat itu sendiri. Contohnya, warna, bau, bentuk,
karakteristik luar yang biasa dilihat atau dicium. Nomor 2, titik leleh, titik beku, dan titik didih. Suhu di mana zat itu berubah wujud. Nomor 3, massa jenis, jumlah materi dalam suatu benda. Selanjutnya, sifat kimia. Sifat kimia yaitu sifat yang berkaitan dengan kemampuan suatu zat untuk mengalami perubahan komposisi kimia dan bentuk zat baru. Contohnya, mudah terbakar. Kemampuan zat untuk bereaksi dengan oksigen dan terbakar. 2, berkarat. Proses oksidasi logam yang membentuk senyawa baru. pH, keasaman, dan basa. pH merupakan skala ukur keasaman dan basa. Nilai pH. pH kurang dari 7 bersifat asam, pH sama dengan 7 bersifat netral, pH besar dari 7 bersifat basa. Selanjutnya, saya akan membahas tentang struktur dan fungsi sel. Yang pertama yaitu sel prokariotik, yang artinya sel sederhana tanpa inti sel bermembran, yang terdiri dari dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, dan materi genetik di daerah nukleoid. Fungsi sel prokariotik yaitu yang pertama sebagai perlindungan sel oleh dinding sel dan kapsul. Yang kedua, sintetis protein oleh ribosom. Yang ketiga, untuk pergerakan sel menggunakan flagela. Struktur luar yang pertama yaitu kapsul sebagai melindungi sel dari lingkungan luar. Yang kedua, dinding sel untuk memberikan bentuk tubuh sel. Yang ketiga, membran sel untuk memisahkan bagian dalam dan luar sel. Yang keempat, flagela sebagai alat gerak. Yang kelima, pilus untuk alat penghubung pada proses pertukaran materi dan genetik. Struktur dalam yang pertama yaitu sitoplasma untuk tempat organel-organel sel. Yang kedua, nukleoid untuk memuat materi genetik atau DNA. Yang ketiga, ribosom untuk melakukan sintetis protein. Yang keempat yaitu plasmid untuk membawa gen asing pada proses rekayasa genetika. Yang kedua yaitu sel eukariotik, yang artinya jenis sel kompleks yang ditemukan pada hewan, tumbuhan, fungsi, dan protista, ditandai dengan nukleus atau inti sel yang terbungkus membran berisi DNA, serta berbagai organel bermembran lainnya seperti mitokondria, retikulum endoplasma, dan badan Golgi yang menjalankan fungsi spesifik. Struktur dan fungsi sel eukariotik yang pertama yaitu nukleus untuk mengandung materi genetik DNA dan mengontrol aktivitas sel. Yang kedua, membran plasma untuk melindungi inti sel, mengontrol keluar masuknya zat. Yang ketiga, sitoplasma sebagai tempat terjadinya reaksi metabolisme sel dan menyimpan organel. Yang keempat, ada organel bermembran yang dimana itu tuh terbagi menjadi 5 lagi. Yang pertama yaitu mitokondria untuk menghasilkan energi melalui replikasi seluler. Yang kedua, retikulum endoplasma atau RE sebagai jaringan membran dengan sintetis lipid dan protein. Yang ketiga, ada badan Golgi atau aparatus Golgi untuk memodifikasi, mengemas, dan mengirimkan protein dan lipid. Yang keempat, lisosom untuk mengandung enzim pencernaan. Yang kelima, kloroplas atau pada sel tumbuhan untuk tempat berlangsungnya fotosintesis. Dan yang kelima, yang dari struktur dan fungsi sel eukariotik adalah dinding sel, yaitu sebagai untuk melindungi sel dan mempertahankan bentuknya. Pada slide ini, kita akan membahas perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik, khususnya sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan ini terutama terlihat dari organel yang dimiliki masing-masing jenis sel. Yang pertama ada ribosom. Semua jenis sel baik prokariotik, sel hewan, maupun sel tumbuhan memiliki ribosom. Fungsinya adalah untuk sintesis protein. Nah, yang kedua ada retikulum endoplasma atau RE. RE hanya ada pada sel eukariotik, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Sel prokariotik tidak punya RE karena struktur selnya lebih sederhana. Yang ketiga ada sitoplasma.
Ketiga jenis sel ini memiliki sitoplasma sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme. Yang keempat ada DNA. DNA ada di semua sel, tetapi bentuknya berbeda. Di tabel ini tertulis tidak ada. Untuk prokariotik sebenarnya maksudnya itu tidak ada di dalam inti sel, karena prokariotik itu tidak mempunyai inti. DNA itu berada di sitoplasma dalam bentuk sirkular. Yang kelima ada dinding sel. Dinding sel itu ada pada sel prokariotik dan sel tumbuhan, tapi tidak ada pada sel hewan. Itulah sebabnya sel tumbuhan itu lebih kaku dibanding sel hewan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang transport zat pada sel. Transport zat besar dilakukan dengan endositosis, pinositosis, fagositosis, dan eksositosis. Endositosis bisa dilibatkan reseptor untuk pengambilan zat spesifik, misalnya kolesterol atau LDL. Molekul dapat melintasi membran secara pasif, aktif, atau dengan bantuan protein. Nah, molekul besar atau protein polikasarida tidak bisa lewat difusi biasa, tetapi melalui mekanisme khusus. Yang pertama, endositosis. Endositosis itu memasukkan bahan ke dalam sel. Yang kedua, pinositosis memasukkan cairan dan molekul kecil. Yang ketiga, fagositosis memasukkan partikel besar. Yang keempat, endositosis mengeluarkan bahan dari sel, misalnya sekresi enzim atau hormon. Mekanisme ini biasanya memanfaatkan sifat fleksibel membran atau membentuk vesikel, dan ada juga endositosis bermediasi reseptor, misalnya pengambilan kolesterol atau LDL oleh sel.